Halo teman-teman, di video kali ini saya akan bahas mengenai statistika. Nah, isi dari video ini ada 3. Yang pertama yaitu penyajian data, kemudian pemusatan data, dan yang ketiga adalah penyebaran data. Sebelum kita masuk lebih dalam, nah apa sih itu statistika? Statistika adalah cabang ilmu matematika terapan, yang terdiri dari teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, mensintesis, dan juga menganalisis, kemudian menafsirkan atau menginterpretasi dari data yang telah diperoleh secara sistematis. Sebagai contoh, di statistik penduduk Indonesia, jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1971 hingga 2015 mengalami peningkatan. Oh ya, ini ada satu kesalahan. Nah, seharusnya nilai yang paling kecil di sumbu Y ini 0, bukan minus. Selanjutnya, perhatikan juga di laju pertumbuhan penduduk. Hingga periode 2010 sampai 2016, laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi, yaitu di angka 1,3%. Nah, dari 2 grafik ini kita bisa melakukan sebuah prediksi. Ini di tahun-tahun berikutnya, 2016, 17, 18 hingga tahun 2020 ini, jumlah penduduk Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan. Dan ini memang terbukti. Di tahun 2020 sendiri, jumlah penduduk Indonesia kurang lebih sebesar 260 atau 270 juta jiwa. Nah, itulah salah satu fungsi dari ilmu statistika, yaitu kita bisa melakukan sebuah prediksi atau peramalan yang didapatkan dari data-data yang ada di masa lalu. Kita masuk ke materi 1 mengenai penyajian data. Kita akan membahas yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi adalah daftar nilai data, bisa nilai individual maupun data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu, kemudian disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Nah, sebagai contoh, diketahui nilai ujian akhir semester dari pelajaran matematika di kelas 10 MIPA 1 yang terdiri dari 30 siswa. Susunlah tabel distribusi frekuensi dari data ini. Nah, ini terdiri dari data 30 siswa. Untuk penyelesaiannya, yang pertama perlu dilakukan yaitu kita mengurutkan nilai dari terendah ke nilai tertinggi. Data terendah didapatkan 38, kemudian data tertinggi 96. Selanjutnya kita hitung range atau jangkauan datanya, yaitu dengan cara nilai tertinggi, artinya 96 dikurangi nilai terendahnya 38, ketemu 58. Kemudian kita hitung banyaknya kelas. Nah, kita bisa menggunakan aturan Sturges, yaitu caranya 1 ditambah 3,3 kemudian dikali log n. Nah, n di sini adalah banyak data. Dari data yang sebelumnya kita tahu n atau banyak datanya adalah 30, sehingga 1 ditambah 3,3 kali log 30 ketemunya 5,875. Nah, ini kita lakukan kita bulatkan saja menjadi 6. Selanjutnya kita hitung panjang kelas, yaitu dengan cara range dibagi banyaknya kelas. Range didapatkan adalah 58 dibagi 6, yaitu banyak kelasnya 6, didapatkan nilai 9,67. Nah, kita bulatkan saja menjadi 10.
Kemudian kita bisa menentukan nilai batas bawah pada kelas pertama. Nah, nilai terendah seperti yang telah diketahui adalah 38. Nah, misal menggunakan batas bawahnya adalah 38. Sebenarnya ini tidak tetap harus 38. Yang penting dalam batas kelasnya itu nilai terendahnya masih mengikuti. Nah, seperti inilah tabel distribusi frekuensi, ini maksudnya frekuensi. Terdiri dari 6 kelas, 1 sampai 6. Nah, kemudian kita tadi kan dalam menentukan batas kelas di kelas pertama adalah 38. Kemudian panjangnya kelas adalah 10, sehingga 38 tambah 10 48, dan selanjutnya sampai akhir. Kemudian batas kelasnya karena di sini sudah 48, maka di sini 47, sehingga 38 sampai 47. Begitu juga di kelas kedua 48 sampai 57, dan selanjutnya sampai akhir. Kemudian batas kelas. Nah, batas kelas cara menghitungnya adalah 38 ini dikurangi setengah atau 0,5, sehingga ketemu 37,5. Kemudian 47 nya ini ditambah 0,5, sehingga ketemu 47,5, dan selanjutnya sampai akhir. Kemudian nilai kelas. Nah, nilai kelas ini adalah nilai dari titik tengah. Caranya yaitu 38 ditambah 47, kemudian dibagi 2, ketemunya 42,5. Nah, banyak frekuensi di sini adalah 1. Artinya nilai yang berada di dalam rentang 38 sampai 47 ada satu siswa gitu. Dan selanjutnya sampai akhir begini. Oke, ini cara menghitung dari distribusi frekuensi relatif. Nah, rumusnya yaitu FI atau frekuensi ke I dibagi N, banyak datanya, kemudian dikalikan 100%. Nah, sebagai contoh frekuensi relatif pada kelas ke-1 FI, artinya F1 ini kan terdapat 1, kemudian N-nya 30. Maksudnya ini frekuensi di kelas 1 ada 1 data. Nah, cara menghitungnya yaitu frekuensi relatif sama dengan 1/30, kemudian dikalikan 100%, ketemu 3,33%. Cara yang sama juga dilakukan di kelas-kelas yang lain, sehingga total kelas adalah 100%. Selain itu, cara menginterpretasikannya yaitu data yang paling banyak adalah data yang berada di kelas kelima, yaitu pada rentang 78 sampai 87 yang memiliki banyak datanya sebanyak 33,33%. Nah, variasi yang lain dari distribusi frekuensi standar adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif untuk suatu kelas adalah nilai frekuensinya. Ini nilai frekuensi untuk kelas tersebut kemudian ditambah dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelumnya. Nah, sebagai contoh, di kelas 1 terdapat frekuensi 1, kemudian di kelas kedua adalah 4, sehingga total frekuensi kumulatif adalah 5, dan selanjutnya sampai akhir. Nanti di kelas yang terakhir ini adalah total, hingga dapatkan 30. Artinya banyak data yang dimiliki. Cara lain untuk menampilkan sebuah data, kita bisa menggunakan histogram. Jadi histogram dari nilai ujian akhir semester yang sebelumnya dibuat dari tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Sumbu Y adalah kelas, maksudku sumbu X adalah kelas-kelasnya, kemudian sumbu Y
adalah frekuensi. Nah, seperti interpretasi yang tadi, frekuensi yang paling besar terdapat di kelas, yaitu di antara 70, yaitu di kelas 78 sampai 87. Lalu ada polygon frekuensi. Cara menampilkan ini hampir sama seperti histogram, cuman sumbu X-nya itu menggunakan nilai kelas atau titik tengah dari masing-masing kelas, dan sumbu Y-nya adalah frekuensi. Selain itu ada octave. Octave ini menggunakan frekuensi kumulatif di sumbu X-nya. Maksud saya frekuensi kumulatif di sumbu Y, kemudian sumbu X-nya adalah batas bawah dari masing-masing kelas. Jadi batas bawah di kelas ke-1 37,5, di kelas ke-2 47,5, dan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke materi kedua mengenai ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini adalah salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data. Nah, setiap pengukuran aritmatika yang ditunjukkan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau sentral dari suatu gugus data atau himpunan pengamatan dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau tendensi sentral. Terdapat 3 ukuran pemusatan data yang sering digunakan. Nah, yang pertama adalah mean atau rata-rata hitung, kemudian median atau nilai tengah, dan mode atau modus. Nah, ini nilai yang sering muncul. Kita masuk ke yang pertama, yaitu mean. Jadi rata-rata hitung atau arithmetic mean atau rata-rata aritmetika, atau sering disebut juga dengan istilah mean, adalah metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensi sentral. Cara menghitung mean yaitu dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan lalu dibagi dengan banyaknya data atau N. Nah, secara umum dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut ini. X bar sama dengan X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah sampai Xn dibagi N. Nah, rumus yang sebelumnya itu atau ini. Nah, ini adalah rumus mean untuk data tunggal. Sedangkan untuk data kelompok yang sebelumnya sudah dibuat ke dalam distribusi frekuensi dapat ditentukan dengan formula yang mirip dengan data tunggal, yaitu X bar sama dengan sigma Fi kali Xi, artinya frekuensinya dikali Xi. Xi dalam ini adalah titik tengah, kemudian dibagi sigma Fi. Nah, untuk contoh sebagai berikut. Kita akan menghitung mean untuk data berkelompok yang sudah dibuat ke dalam tabel distribusi frekuensi yang sebelumnya sudah dibuat. Sebagai penyelesaian, jadi kita yang untuk pertamanya kita hitung dulu nilai Fi dikali Xi, artinya nilai frekuensi dikalikan nilai kelas atau titik tengahnya, sehingga 42,5 dikali 1 ketemu 42,5, dan selanjutnya sampai ke bawah. Kemudian semua nilai ini kita jumlahkan atau sum. Ketemu semua nilai ini yang telah dijumlahkan ketemu 22 atau 2250
22 atau 2275 dibagi 30 adalah 75,83. Kita masuk ke ukuran yang lain, yaitu median. Nah, median adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah gugus data setelah data tersebut diurutkan. Jadi kita kalau ingin menghitung median, yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengurutkan data terlebih dulu. Nah, median sendiri sering dilambangkan dengan tilde yang berada di atas hurufnya. Dalam hal ini X, seperti ini, X tilde dibacanya. Kemudian posisi median dapat ditentukan dengan rumus ini, N plus 1 per 2. Nah, median yang sebelumnya itu adalah median untuk data tunggal. Sedangkan median untuk data kelompok yang sebelumnya telah dibuat, artinya data kelompoknya telah dibuat ke dalam distribusi frekuensi. Nah, cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Ini formulanya, yaitu median sama dengan B. B adalah batas bawah kelas median dari kelas selang yang mengandung unsur atau muat nilai median, ditambah P. P dalam hal ini adalah panjang kelas median, kemudian dikalikan oleh setengah N. N adalah ukuran sampel atau banyak datanya. F besar. Nah, F besar ini adalah frekuensi kelas median dibagi F kecil. Nah, ini jumlah frekuensi atau jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas yang lebih kecil dari kelas median. Nah, sebagai contoh, kita akan mencari nilai median dari tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita menentukan terlebih dulu letak kelas median. Nah, letak kelas median adalah setengah dari seluruh data. Artinya 30 dibagi 2 adalah 15. Nah, 15 ini terletak di kelas ke-5. Kenapa di kelas ke-5? Coba kita perhatikan di sini. Di frekuensi kumulatif. Artinya di kelas ke-4 kan ketemunya 14. Sedangkan kelas ke-5 ketemunya 24. Artinya 15 sendiri berada di antara 14 dan 24. Sehingga letak kelas mediannya adalah kelas ke-5. Kemudian B, nilai batas bawah dari kelas median adalah ini, ketemu 77,5. P-nya telah kita ketahui, P-nya adalah 10. Kemudian N 30. F kecil yaitu frekuensi kelas median. Artinya frekuensi di kelas ke-5 adalah 10. Kemudian F besar. Nah, F besar adalah frekuensi kumulatif di satu kelas sebelum kelas median. Artinya frekuensi kumulatif di kelas ke-4 yaitu 14. Sehingga penghitungan median adalah 77,5 ditambah 10, kemudian dikalikan setengah dari 30 dikurangi 14 dibagi 10, ketemunya 78,5. Kita masuk ke modus. Nah, modus atau mode dalam bahasa Inggris adalah data yang paling sering muncul. Untuk menentukannya, pertama, susunlah data dalam urutan meningkat ataupun sebaliknya, lalu hitung frekuensinya. Nah, nilai yang frekuensinya paling besar adalah modus. Ada beberapa kemungkinan mengenai modus dari suatu gugus data. Kemungkinan yang pertama adalah
bimodal, yaitu jika sekumpulan data terdapat dua mode atau dua modus. Kemudian yang kedua multimodal, yaitu apabila di sekumpulan data terdapat lebih dari dua modus, bisa 3, 4, dan selanjutnya. Kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu tidak mempunyai modus. Jika sekumpulan data tersebut tidak mempunyai modus, nah maka gugus data tersebut dikatakan tidak mempunyai modus. Artinya semua di dalam gugus data memiliki nilai frekuensi yang sama besarnya. Kemudian dalam data berkelompok, bagaimana sih cara menghitung modusnya? Nah, formulanya yaitu sebagai berikut. Hampir mirip dengan cara menghitung median, yaitu B plus P, kemudian dikalikan B1 dibagi B1 tambah B2. Nah, B1 sendiri adalah PMO, artinya frekuensi. PMO adalah frekuensi dari kelas yang memuat modus, artinya yang nilainya tertinggi. Kemudian dikurangi frekuensi kelas sebelumnya dengan B2, yaitu frekuensi kelas model, yang kelas yang memuat nilai modus, dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Nah, sebagai contoh, sebagai berikut, kita akan menghitung nilai modus dari tabel distribusi frekuensi berikut. Cara penyelesaiannya yaitu kelas modal adalah kelas kelima. Kenapa? Karena di kelas kelima yang memiliki frekuensi tertinggi, yaitu 10. Sehingga didapatkan B adalah 77,5. B1 nya artinya 10 dikurangi 8 sama dengan 2. B2 10 kurangi 6 sama dengan 4. P adalah 10 panjang kelas. Sehingga sebagai berikut, didapatkan nilai modusnya 80,83. Sekarang kita masuk ke materi ketiga mengenai ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran atau measures of dispersion atau ukuran keragaman pengamatan dari nilai rata-ratanya yang disebut simpangan. Nah, terdapat beberapa ukuran untuk menentukan dispersi data pengamatan, seperti jangkauan atau rentang, kemudian simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Ukuran tendensi sentral, mean, median, modus yang sebenarnya telah kita bahas adalah nilai pewakil dari suatu distribusi frekuensi. Namun ukuran tersebut tidaklah dapat memberikan gambaran informasi yang lengkap bagaimana penyebaran data tersebut terhadap nilai sentralnya. Sehingga ukuran tendensi sentral saja tidaklah cukup untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Kita harus menghitung bagaimana sih persebaran data pengamatan. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai simpangan rata-rata, simpangan baku, dan juga varian. Yang pertama adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau mean deviation adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya atau rata-rata penyimpangan absolut data dari rata-ratanya. Digunakan untuk mengetahui seberapa jauh sih nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Cara menghitung simpangan rata-rata yaitu 1/n dikali sigma atau jumlahan dari nilai mutlak xi. Xi adalah nilai data ke i dikurangi x bar. X bar sendiri adalah rata-rata.
Nah, rumus yang sebelumnya itu adalah untuk data tunggal, sedangkan untuk data berkelompok rumus simangan rata-ratanya adalah sebagai berikut. Jadi sigma Fi dikali nilai mutlak Xi min X bar. Nah, I-nya berjalan dari 1 sampai K. K sendiri adalah banyaknya kelas interval. Kemudian dibagi oleh jumlahan dari Fi atau frekuensinya. Sebagai contoh, kita akan menghitung berapa sih simpangan rata-rata dari data yang ada di tabel berikut ini. Yang pertama adalah kita menentukan nilai tengah dan hitung rata-ratanya. Nah, kita sebelumnya telah menghitung nilai rata-rata dari tabel distribusi frekuensi ini, ketemu 75,83. Kemudian nilai tengahnya juga setelah diketahui di kelas 1 nilai tengahnya 42,5. Sehingga cara menghitung simangan rata-ratanya adalah 333,34. Nah, didapat dari ini, dari Fi frekuensinya, kemudian Xi min X bar. Xi dalam hal ini adalah 42,5 dikurangi 75,83 dinilai dimutlakan sehingga ketemu 33,33 yang dikalikan oleh frekuensi ini sehingga ketemunya segini. Nah, perhitungan yang sama juga berlaku di semua kelas. Kemudian hasilnya kita jumlahkan sehingga ketemu 333,34 dibagi sigma Fi, artinya dibagi ini 30, ketemunya adalah simpangan rata-ratanya 11,11. Nah, yang kedua kita akan bahas mengenai varian dan juga simpangan baku. Varian dan simpangan baku atau standar deviasi adalah ukuran keragaman dari data statistik yang sering digunakan. Nah, simpangan baku sendiri adalah akar kuadrat dari varian. Jadi S ini adalah simpangan baku, S kuadrat sendiri varian. Nah, oleh karena itu, jika kita telah mengetahui salah satu, misal kita telah mengetahui nilai variannya, maka kita bisa menghitung nilai simpangan bakunya. Nah, untuk dasar perhitungannya sendiri adalah keinginan untuk mengetahui keragaman dari suatu kelompok data. Nah, untuk mengetahui keragaman dari suatu kelompok data adalah menggunakan dengan mengurangi setiap nilai data dengan rata-rata kelompok data tersebut. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Namun, cara seperti itu tidak bisa digunakan karena hasilnya akan selalu menjadi 0. Jadi, jumlah dari nilai datanya dikurangi nilai rata-ratanya pasti akan menghasilkan nilai 0. Nah, untuk mengatasi agar tidak menjadi 0 adalah dengan mengkuadratkan setiap pengurangan. Kemudian kita lakukan jumlahan sebagai berikut. Nah, nilai varian sendiri diperoleh dengan membagi hasil penjumlahan ini atau sum of squares dengan ukuran data atau n. Namun dalam penerapannya dalam statistika, nilai varian tersebut bias untuk menduga varian populasi. Artinya rumus yang digunakan sebelumnya itu bias atau kurang tepat. Karena dengan menggunakan rumus tersebut, nilai varian populasi lebih besar ketimbang varian sampel. Nah, agar tidak bias dalam menduga varian populasi, maka n sebagai pembaginya kita ganti dengan n-1 agar nilai varian sampel mendekati varian populasi. Oleh karena itu, rumus varian sampel menjadi hampir sama seperti rumus varian yang sebelumnya. Perbedaannya adalah pembaginya n
n-1 bukan n. Kemudian gimana sih cara menghitungnya? Nilai varian sendiri adalah nilai yang berbentuk kuadrat. Nah, untuk menyeragamkan nilai satuannya, varian tersebut diakar kuadratkan sehingga hasilnya adalah standar deviasi atau simangan baku sebagai berikut. Jadi rumusnya adalah akar dari variannya, di mana S adalah simangan baku, XI nilai X ke I, X bar ini rata-rata, N banyak sampelnya atau banyak data. Nah, rumus varian dan simangan baku yang sebelumnya adalah untuk data tunggal. Sedangkan untuk data berkelompok sendiri sebenarnya tidak berbeda jauh dengan rumus varian untuk data tunggal. Dan berikut rumusnya untuk data berkelompok. Di varian sendiri, jadi di sini XI min X bar yang telah dikuadratkan kita kalikan dengan FI. FI adalah nilai frekuensi, sedangkan XI nya sendiri ini nilai tengah atau titik tengahnya, titik tengah dari kelas ke I dibagi n-1. Nah, rumus ini bisa kita turunkan agar lebih mudah dalam menghitung menjadi rumus seperti ini. Itu juga dengan simangan baku. Simangan baku adalah akar dari varian, sehingga akar dari ini itu adalah simangan bakunya. Sebagai contoh, kita akan menghitung varian dan simangan baku dari data berikut. Dari soal telah diketahui kelas-kelas interval, kemudian titik tengah, lalu frekuensi, dan banyaknya data, artinya 30. Selanjutnya akan dibuat tabel, artinya kita mengisi tabel untuk memperoleh nilai FIXI dan FIXI kuadrat. Jadi frekuensi dikali nilai kelas atau titik tengahnya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita jumlahkan. Nah, yang kedua, FI frekuensinya dikali XI kuadrat, artinya 1 dikali 42,5 yang telah dikuadratkan, ketemu ini. Kemudian semua hasilnya ini dijumlahkan. Nah, bisa dilihat di samping kiri ini, sehingga ketemu variannya adalah 13,979. Maaf, variannya adalah 195,402. Sedangkan standar deviasinya adalah akar dari 195,402 ketemu simangan bakunya 13,979.